Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita belajar kembali PPKN. Pada bab 5 kita akan mempelajari integrasi nasional. Yang kita pelajari adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini pertama kali disampaikan oleh Empu Tantular yang ada di dalam buku Sotasoma. Prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman, tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Pentingnya Bhinneka Tunggal Ika antara lain mendorong makin kukuhnya persatuan Indonesia, mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, tidak saling menghina dan mencemooh. Perilaku persatuan dan kesatuan di dalam Bhinneka Tunggal Ika antara lain hidup rukun dengan semangat kekeluargaan, menyelesaikan masalah dengan cara bersama-sama, dan bergaul dengan sesama warga masyarakat tanpa membeda-bedakan. Bagian yang kedua, pentingnya konsep integrasi nasional. Secara etimologi, menurut bahasa Latin dari kata integrate, artinya memberi tempat dalam suatu kesatuan. Kemudian dalam bahasa Inggris, integrasi artinya pembaruan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Pengertian integrasi menurut Meron Wiener antara lain adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam suatu wilayah. Kemudian makna integrasi nasional atau integrasi bangsa adalah suatu proses penyatuan berbagai aspek sosial budaya ke dalam satu wilayah dan pembentukan identitas nasional. Syarat integrasi yang pertama adalah sepakat tentang batas teritorial negara, sedangkan yang kedua adalah sepakat tentang struktur pemerintah dan aturan. Ciri-ciri terjadinya disintegrasi nasional. Yang pertama adalah ketidaksamaan tujuan. Yang kedua, tidak mematuhi norma yang berlaku. Kemudian yang ketiga, menurunnya wibawa tokoh. Kemudian yang keempat adalah kurang berfungsinya sanksi. Pentingnya integrasi. Integrasi nasional itu penting untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan bersama. Sedangkan faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional adalah kemampuan dan kesadaran dalam mengelola perbedaan sara, budaya, dan adat. Kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing. Yang ketiga, kemampuan mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan integrasi nasional antara lain meningkatkan integrasi bangsa, yaitu penyatuan berbagai aspek sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Sedangkan yang kedua adalah mengembangkan perilaku integratif. Upaya mewujudkan integrasi nasional yaitu mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Peran pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional antara lain melaksanakan sistem politik nasional yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dan kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Peran masyarakat dalam upaya mewujudkan integrasi nasional yang bisa kita lakukan antara lain meminimalkan perbedaan, meminimalkan potensi konflik, meningkatkan ketahanan rakyat, dan menanamkan jiwa Pancasila. Kita sampai ke faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor pendorong yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan.
kemudian keinginan bersatu, rasa cinta tanah air, rela berkorban, konsensus nasional, serta simbol kenegaraan. Sedangkan faktor penghambat integrasi nasional adalah masyarakat yang heterogen, wilayah negara kita yang luas, adanya hambatan, gangguan, ancaman, dan tantangan, dan ketidakmerataan pembangunan. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan dalam membangun integrasi nasional antara lain pencobaan invasi asing. Yang kedua KKN. Sedangkan yang ketiga adalah kriminalitas. Upaya meningkatkan nasionalisme dalam integrasi nasional menurut Ramlan Surbakti, yang pertama adalah meningkatkan integrasi nasional secara vertikal, antara lain menerapkan rezim yang terbaik, membangun konsensus. Sedangkan yang bersifat horizontal adalah membangun komitmen, kesadaran, dan kehendak bersatu, dan membangun kelembagaan berakar pada nilai dan norma. Sikap kita sebagai warga negara untuk menjaga NKRI antara lain adalah cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban. Partisipasi warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatkan nilai toleransi antar sesama, memupuk nasionalisme dan patriotisme. Pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memotivasi dalam menjaga dan mempertahankan NKRI, memberikan pelajaran untuk melanjutkan cita-cita pahlawan, dan memberikan dorongan semangat. Pengertian bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi negara tentang patriotisme dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Sedangkan tujuannya bela negara adalah meningkatkan kepekaan dan ketajaman terhadap hambatan, gangguan, ancaman, dan tantangan, serta meningkatkan partisipasi warga negara dalam menghadapi hambatan, gangguan, ancaman, dan tantangan. Alasan kita berpartisipasi itu karena adanya pengalaman sejarah, kedudukan wilayah Indonesia yang strategis, dan keadaan jumlah penduduk yang besar. Pengertian hambatan adalah hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Sedangkan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar. Kemudian ancaman adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan politik. Sedangkan tantangan adalah hal atau usaha yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan. Upaya antisipasi munculnya hambatan, gangguan, ancaman, dan tantangan itu melalui pendidikan, pembangunan, penegakan hukum dan keadilan, penghormatan HAM, penguatan alutsista dan sumber daya manusia, penciptaan suasana aman dan tentram, serta penghapusan KKN. Dasar hukumnya itu bisa kita ambil di dalam Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, maupun undang-undang. Kesediaan kita untuk bela negara itu melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai prajurit, kemudian pengabdian sesuai dengan profesi. Demikian anak sekalian, untuk materi pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.